Wanita ini tiba-tiba berubah jadi tua. Sinopsis drama Korea Miss Nigat, Andai episode 1. Di episode pertama Miss Dayang Nigat, kita diperkenalkan pada Lee Mi-jen, seorang calon pegawai negeri yang begadang setiap hari untuk lulus ujian. Meskipun dia selalu mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian tertulis, dia sering gagal dalam wawancara. Tampaknya karena usianya. Setelah gagal dalam wawancara untuk kali ke-8, Mi-jin pulang ke keluarganya yang keliru. Ini karena kebingungan tentang kandidat terpilih dengan nama yang sama. Mi-jin yang hancur bertemu dengan seorang pria yang memberinya kartu bisnis. Ia mengklaim bisa membantunya dengan proses referensi. Namun, pria itu ternyata penipu dan kabur ketika seorang asing mengintervensi. Orang asing tersebut yang ternyata adalah Ge Ji-un, jaksa perfeksionis, membantu Mi-jin dan tidak sengaja bertukar dokumen dengan Mi-jin. Setelah kejadian itu, Mi-jin membuang semua materi belajarnya dan minum sampai mabuk. Bangun keesokan harinya dalam tubuh seorang wanita berusia 50 tahun. Dia kemudian kembali ke tubuhnya sendiri, menyadari bahwa transformasinya terkait dengan matahari terbenam. Mi-jin mencoba menemukan jawaban atas transformasinya, termasuk mengunjungi klinik bedah plastik dan dukun, tanpa hasil. Dia akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah layanan publik sebagai wanita tua. Sementara Ji-un dipindahkan ke kotanya untuk mengurus kasus orang hilang. Episode pertama ini mengisahkan perjuangan Mi-jin dalam mencari pekerjaan sambil menghadapi transformasi tubuh yang misterius. Sementara Ji-un bekerja pada kasus yang terkait dengan peristiwa yang tak terduga. Drama Miss Nigat, Andai tayang setiap Sabtu dan Minggu di Netflix. Penemuan fakta baru dari Mi-jin. Sinopsis drama Korea Miss Nigat, Andai episode 2. Mi-jin bermimpi tentang seekor kucing yang mirip dengan kucing yang dimiliki bibinya, Lim Sur, yang menghilang. Saat Mi-jin mengunjungi loteng, dia menemukan poster orang hilang bibinya. Membuatnya terkejut, karena ibunya selalu berusaha mencarinya tanpa hasil. Mi-jin pergi lebih awal untuk pekerjaannya di kantor jaksa, di mana dia bekerja sebagai cleaning service. Sambil menikmati kebersihannya dengan memutar musik keras dan menari, dia bertemu dengan Ge Ji-un. Ji-un ternyata adalah seorang jaksa baru di kantor tersebut. Ji-un terkenal dengannya dan tidak peduli dalam pekerjaannya. Diketahui bahwa banyak yang berhenti bekerja dengan dia dalam beberapa bulan. Sementara itu, ayah Mi-jin dan pemilik rumah mereka, yang juga broker properti, sedang makan bersama ketika Ji-un mengunjungi mereka mencari apartemen untuk segera pindah. Setelah beberapa pertanyaan aneh tentang percaya atau tidak pada hantu, broker tersebut menunjukkan apartemen yang angker, tapi langsung disukai Ji-un, meskipun rumah itu kemudian terungkap berhantu. Esoknya, Ji-un menyelidiki area tersebut dengan tujuan pribadi. Kita juga diperkenalkan pada rekan kerja lanjut usia yang memiliki kepribadian unik mereka sendiri. Maltae, mantan polisi, menyelidiki kasus sebatang rokok yang dilemparkan, menuduh rekan kerjanya, Wang Seo, yang direkrut melalui referensi. Sementara itu, selebriti Kwon memutuskan untuk cuti 2 tahun. Berakhir di layanan publik di mana Ji-un dan Mi-jin sekarang bekerja. Saat dia berbicara dengan media, seseorang menyerangnya dengan cairan yang ternyata adalah asam. Tetapi Ji-un menyelamatkannya dengan payungnya. Kemudian, Ji-un mengunjungi rumah Mi-jin untuk mengambil dokumennya yang tertukar dan mengembalikan resume Mi-jin. Mi-jin berusaha mencarinya di toko buku bekas di mana dia menjual materi pelajarannya. Pada saat yang sama, Ji-un menghadapi kasus pembunuhan yang terkait dengan masa lalunya, di mana ibunya dibunuh dalam kejadian serupa. Episode berakhir dengan Mi-jin menemukan dokumen penting yang mengungkapkan laporan orang hilang. Sementara Ji-un berusaha menyelamatkannya dari bahaya yang mendekat. Drama Miss Nigat, Andai tayang setiap Sabtu dan Minggu di Netflix. Lim Sun jadi asisten Ji-un. Sinopsis Miss Nigat, Andai episode 3. Mi-jin bertemu si pembunuh. Mi-jin bertemu dengan si pembunuh yang mencoba menyerangnya. Ge Ji-un berteriak membuat pembunuh melarikan diri. Mi-jin kemudian mencium bau aneh dari mobil si pembunuh. Ju-un membawa Mi-jin pulang. Si pembunuh itu menulis pesan dengan darah di cermin Lee Mi-jin dan Lin Mi-jin. Besoknya, Mi-jin sebagai Lim Sun menerima penghargaan karena melindungi Kwon dari serangan asam. Kwon mengirimkan hadiah ke rumah teman Mi-jin, Gayong. Mi-jin telah membuat skenario bahwa Lim Sun adalah ibu Gayong. Gayong mengabari Mi-jin atas hadiah tersebut.
Gayong tidak percaya cerita Mijin, sampai ia melihat Lim Sun berubah menjadi Mijen setelah matahari terbenam. Kwon setuju untuk membelikan Lim Sun kopi setiap hari daripada hadiah. Jiung pun menyelidiki penyerangan Kwon. Di sisi lain, kepala mempertimbangkan Lim Sun untuk jadi asisten Jiung. Polisi menemukan mayat yang dimutilasi. Jiung mengetahui korban dimutilasi hidup-hidup seperti ibunya. Dia pun mengingat nomor identifikasi mobil yang mencurigakan. Jiung mengunjungi Mijen untuk mengklarifikasi penampilan mobil. Keesokan harinya Lim Sun menyambut karyawan magang baru. Dia berterima kasih kepada Jiung atas earphone baru. Jiung terkejut saat mengetahui bahwa Lim Sun adalah asisten kantor barunya. Sinopsis drama Korea Miss Nigel and Day episode 4. Lim Sun yang mulai bekerja sebagai asisten di kantor Jiung. Mijin menata rambut dan riasannya. Jiung dan Byung-duk berencana memecatnya karena merasa Lim Sun sudah terlalu tua. Jiung menugaskan Lim Sun untuk mengetik file tugas besar dan berharap ia akan gagal. Namun ia mengetik dengan cepat dan mudah. Mereka juga memberinya tugas Excel. Lagi-lagi Lim Sun menyelesaikannya. Kwon mengikuti Lim Sun pulang. Namun tiba-tiba ia berubah jadi Mijen. Dan beruntung tidak terlihat Kwon. Hal ini membuat Kwon bingung. Keesokan harinya, Lim Sun mengunjungi Sakse di sebuah gunung. Ia adalah pemanjat tebing terampil dan bisa menyelesaikan tugasnya. Jiung dan Byung-duk menyerah untuk membuatnya berhenti bekerja. Jiung dan Byung-duk masih menyelidiki kasus serangan asam. Mereka mencurigai adanya obat terlarang dalam darah terdakwa. Jiung bertanya, mengapa pembunuh kembali ke TKP? Dia memiliki kesimpulan bahwa pembunuhnya mencari sesuatu atau seseorang. Jiung menemui Mijen, memberikan perlengkapan pertahanan diri, bahkan menambahkan kontaknya ke dalam panggilan cepatnya. Dia diam-diam memasang pelacak GPS di ponselnya. Mijin jatuh cinta pada Jiwon. Sementara itu Byung-duk mengetahui bahwa Ventanyo berasal dari klub kelas atas. Mereka akan menyamar tapi Lim Sun bersikeras untuk ikut. Mereka setuju dan terkejut tentang pengetahuan Lim Sun terhadap klub. Lim Sun berubah jadi Mijen di klub itu. Di dalam, dia ke ruang VIP untuk merekam bukti fentanyl. Seseorang memergokinya menyimpan kamera tersembunyi. Jiung masuk ke klub karena kehilangan kontak dengan Lim Sun. Dia tiba tepat saat seseorang menyerang Mijin. Jiung melihat perubahan Mijin jadi Lim Sun. Sinopsis drama Korea Miss Night and Day episode 5. Mijin melarikan diri dari Long VIP setelah Bar diberitahu tentang penggerebekan Jiung. Dia mencoba merekam bukti transaksi narkoba dan bertemu Jiung setelah mengirim pesan tentang Lim Sun yang pergi karena sakit dada. Saat mengantar Mijin pulang, mobil Jiung terjebak di lumpur, dan orang tua Mijin membawa mereka pulang dengan traktor. Setelah mengganti baju, Jiung pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Jiung dan Byung-duk mengira sakit dada Lim Sun disebabkan oleh kecemasan. Rekaman Lim Sun terlalu buram untuk dijadikan bukti. Jiung meminta rekaman kamera dashboard dari insiden serangan asam dan menyadari pelaku penyerangan di tempat ramai bukan di tempat sepi. Mereka menyimpulkan bahwa pelaku tidak mengejar Kwon. Jiung menginterogasi pelaku dan mengisyaratkan bahwa pelaku bisa dipenjara tanpa obat jika mengikuti perintah orang lain. Terungkap bahwa pelaku berhubungan dengan seorang melalui penjaga penjara, yang kemudian mengatur agar pelaku dibunuh karena mengancam akan mengungkap identitas orang tersebut. Sementara itu, Kwon berteman dengan Lim Sun dan melihat bekas luka berbentuk hati di kakinya. Dia memutuskan untuk tinggal di kota setelah bertemu dengannya. Malam itu, Jiung bermimpi tentang pembunuhan ibunya yang telah lama dia selidiki. Keesokan harinya, Jiung dan Byung-duk diberitahu tentang kematian pelaku serangan asam. Petugas medis mengira kematian itu karena serangan jantung, hasil umum bagi pecandu narkoba. Terungkap bahwa seorang penjaga penjara bekerja sama dengan seseorang di luar dan menukar botol obat di ruang medis, menyebabkan kematian pelaku. Jiung meminta Byung-duk menyembunyikan kematian pelaku dari Kwon, khawatir ini akan mempengaruhi mentalnya. Namun Lim Sun memberitahu Kwon dan mendapat teguran dari Jiung. Lim Sun mengungkapkan bahwa dia tahu Jiung dan Byung-duk memberinya tugas-tugas remeh, tapi dia hanya ingin bekerja. Dia menangis, menyalahkan siapapun yang membuatnya menjadi wanita tua. Kemudian, Mijin mabuk dan secara tidak sengaja pergi ke apartemen Jiung, mengiranya sebagai milik Gayong. Dia merusak sistem keamanan saat mencoba masuk.
Ji-ung membiarkannya tidur di sana. Mi-jin bangun keesokan harinya mencoba pergi karena harus berubah menjadi Lim Sun, tetapi terjebak di dalam karena pintunya rusak. Episode berakhir dengan ekspresi terkejut Ji-ung saat matahari terbit. Lim Sun berubah jadi Mi-jin di depan Ji-ung. Sinopsis Midnight and Day episode 6. Mi-jin naik ke balkon rumah Gayong untuk menghindari Ji-ung, mencegahnya melihat transformasinya menjadi Lim Sun yang membuat Ji-ung terkejut. Beberapa waktu kemudian, Ji-ung mengetuk pintu Gayong untuk memberikan sirup anti mabuk pada Mi-jin. Tetapi saat itu Mi-jin sudah berubah menjadi Lim Sun dan Gayong memperkenalkannya sebagai bibinya. Ji-ung menyadari bahwa Lim Sun dan Mi-jin kemungkinan saling mengenal. Setelah Ji-ung pergi, Mi-jin menyadari bahwa dia menelpon Ji-ung dalam keadaan mabuk. Berbicara dengannya selama 30 menit tanpa bisa mengingat apa yang mereka bicarakan. Di tempat lain, Jaksa Tak Chon-hee menangani kasus pembunuhan mutilasi Sohan. Kasus yang sama di mana Ji-ung bertemu dengan Mi-jin. Perkembangan baru dalam kasus menunjukkan korban adalah pria berusia 60-an. Berbeda dengan kasus mutilasi sebelumnya yang korban utamanya adalah wanita. Mereka belum mengidentifikasi korban karena hanya memiliki bagian tubuh tunggal sebagai petunjuk. Sementara itu, Lim Sun mendapat pesan dari Gayong tentang petunjuk mengenai kucing yang hilang. Saat dia pergi, Ji-ung mendekatinya dan meminta maaf atas perilakunya beberapa hari yang lalu. Kemudian, setelah Lim Sun berubah menjadi Mi-jin mengunjungi orang-orang yang mengaku telah menemukan kucingnya, namun mereka ternyata penipu. Mereka berusaha kasar dengan Mi-jin untuk memeras uang, tetapi Ji-ung muncul dan menghajar mereka. Hari berikutnya, Lim Sun menemani Dayong di sebuah resort. Ketika Mi-jin akhirnya mengambil alih tubuhnya, Gayong tak ada di sana, tapi Ji-ung muncul di depannya. Terungkap bahwa saat Lim Sun berubah menjadi Mi-jin, Ji-ung telah mengirim pesan ke Mi-jin untuk bertemu. Dan Gayong telah membalas melalui ponsel Mi-jin meminta Ji-ung untuk bertemu di resort. Mi-jin kemudian menemukan bahwa Ji-ung ingin bertemu untuk mengembalikan kotak kimchi keluarganya dan pakaian yang dipinjamnya. Saat berbicara, Mi-jin mengingat bahwa dia telah memarahi Ji-ung karena merendahkan usia. Bertanya mengapa dia tidak memecat Lim Sun. Ji-ung kemudian menjawab bahwa dia melihat Lim Sun seperti dirinya saat memulai. Itulah mengapa dia tidak memecatnya. Hari berikutnya, Ji-ung dan timnya merencanakan untuk menangkap pria penjual obat melalui pacarnya. Rencananya adalah membuat kesepakatan peralatan permainan online dengan wanita itu dan membuatnya menelpon pacarnya seperti sebelumnya saat dia merasa tertekan. Mi-jin berhasil menutup kesepakatan itu dan Ji-ung bertemu dengannya, namun tidak seperti yang diharapkan. Wanita itu malah tertarik pada Ji-ung dan tidak melanjutkan rencana tersebut. Sementara itu, Lim Sun diam-diam memantau keduanya sampai dia melihat wanita itu mencampurkan obat ke dalam minuman Ji-ung. Episode berakhir dengan Lim Sun berubah menjadi Mi-jin dan berusaha mencegah Ji-ung minum minuman yang telah dicampur. Lim Sun berubah dalam pelukan Kwon. Alur cerita Midnight and Day episode 7. Mi-jin mencoba menghentikan Ji-ung untuk meminum bir. Dalam perkelahian dengan penipu online, pasangan Mi-jin muncul, mengungkapkan hubungan dengan klub tempat mereka pertama kali bertemu saat penggerebekan. Setelah menangkap pasangan tersebut, Ji-ung mempertanyakan kehadiran Mi-jin di tempat kejadian, yang mengarah ke momen menegangkan di mana dia berjuang untuk menjelaskannya. Kemudian, Ji-ung menemukan Mi-jin sendirian di halte bus, di mana dia melampiaskan kekesalannya karena tidak tahu berterima kasih meskipun Ji-ung telah berusaha membantunya. Tapi mereka berdamai dengan Ji-ung buka diri dan meminta Mi-jin untuk menunggunya, dan Mi-jin pun menyetujuinya. Kembali ke kantor, Ji-ung menyelidiki skandal narkoba yang melibatkan minuman beralkohol dan penyerangan di sebuah klub. Sementara itu, karyawan klub memindahkan narkoba untuk dikuburkan di Gunung Obongsan. Di kantor, Mi-jin bertemu dengan seseorang yang mengenalinya sebagai Lim Sun dari pekerjaannya di masa lalu, jadi dia buru-buru keluar. Kecurigaannya tentang identitas Mi-jin tumbuh di antara rekan-rekannya, terutama Kwon yang membuntuti Mi-jin ke warnet dan menemukan Mi-jin dengan barang-barang milik Lim Sun. Dia juga melihat bekas luka yang khas di pergelangan kaki Mi-jin yang menguatkan kecurigaannya. Saat larut malam, Mi-jin khawatir dia diikuti dan menelpon Ji-ung, tapi ternyata itu adalah alarm palsu.
Dia mengunjungi toko daging milik orang tuanya di mana mereka merayakan gaji pertamanya. Terungkap bahwa bibi Mi-jin yang hilang, Lim Sun, dulunya bekerja di bank. Keesokan harinya, Mi-jin terus dibuntuti. Sementara itu, Ji-ung mengetahui tentang seorang detektif yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan ibunya dan kasus orang hilang yang melibatkan Lim Sun. Detektif tersebut menyarankan Ji-ung untuk beralih dari pencarian jawabnya. Pada acara makan malam di kantor, penampilan karaoke Lim Sun membuatnya menjadi bintang. Namun dia dalam keadaan mabuk menelpon Ji-ung dari telepon Mi-jin. Hampir saja ia mengungkap jati dirinya. Saat rekan-rekannya pergi untuk merayakan, Kwon mencoba melindungi rahasia Lim Sun. Ji-ung tiba tepat saat Lim Sun dalam pelukan Kwon yang berubah menjadi Mi-jin. Episode ini berakhir dengan menggantung saat Ji-ung berhadapan dengan Mi-jin yang telah berubah dan akhirnya berhasil mengatasi krisis identitasnya yang sulit dipahami. Aksi nekat Mi-jin kepada Ji-ung, alur Midnight and Day episode 8. Mi-jin yang pingsan karena overdosis pil kecemasan membuat Kwon dan Ji-ung bergegas melarikannya ke rumah sakit. Ternyata, Mi-jin secara tidak sengaja meminum pil yang dibuat untuk Kwon, digunakannya untuk mengatasi stres. Meskipun Mi-jin khawatir Kwon mengetahui rahasianya, ia meyakinkan Mi-jin bahwa ia bisa menjaga rahasianya. Kemudian Mi-jin bercerita kepada Ga-yong tentang kekhawatirannya atas perubahan usianya yang mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Mereka pun bertekad untuk menemukan kucing mistis bersama-sama. Sementara itu, Ji-ung menyelidiki sebuah protes terkait dengan kasus pembunuhan dan menemukan hubungan yang mencurigakan dengan pusat medis Hwangdong dan dokter magang Baek Chul-kyu. Hal ini mengarah kepada pemeriksaan lebih lanjut terhadap latar belakang Chul-kyu yang mengungkap persepsi beragam tentangnya. Sementara itu, Lim Sun berinteraksi dengan seorang wanita yang melakukan protes di luar kantor kejaksaan. Ternyata dia adalah Putri Ko Na-heun, pegawai lansia yang memakai tongkat yang digantikan oleh Baek Chul-kyu. Pertemuan ini menimbulkan keraguan tentang Baek Chul-kyu bagi Lim Sun dan rekan-rekan magangnya. Secara mengejutkan, Kwon bermanuver untuk menjadi sekretaris kepala polisi untuk melindungi Lim Sun, yang diam-diam dia sayangi. Mi-jin mencoba mengungkap informasi dengan mengunjungi apartemen Ji-ung. Secara tak terduga, saat mabuk, ia jadi jujur tentang perasaannya bahwa ia telah lama menyukai Ji-ung dan berujung pada aksi mencium Ji-ung. Mi-jin dan Ji-ung jadi canggung, alur Midnight and Day episode 9. Ciuman tak terduga membuat hubungan Mi-jin dan Ji-ung jadi terasa canggung. Siapa sangka perasaan cemburu muncul di antara mereka. Ketegangan mereka bertambah dalam sebuah pertemuan yang tak terduga di tengah makan malam bersama. Sementara itu, Lim Sun menemukan dirinya terjebak dalam petunjuk yang mengarah pada kebenaran yang mengejutkan. Pada episode 9, Mi-jin melakukan aksi gila dengan mencoba mencium Ji-ung. Namun, ciuman itu dihalangi oleh tangan Ji-ung sendiri. Hal ini jelas membuat Mi-jin malu. Ji-ung juga sebenarnya menyesal karena ia mengira Mi-jin akan menyundulnya lagi. Setelahnya, hubungan mereka jadi canggung. Meski sekuat tenaga menghindar, namun Ji-ung dan Mi-jin tetap saja bertemu lagi. Saat itu mereka tanpa sengaja bertemu di tempat makan bersama Ga-yong dan Byung-duk. Di sana, Byung-duk menanyakan tentang tipe laki-laki Ga-yong. Ga-yong pun jawab ia menyukai Kwon. Ia mengatakan semua wanita pasti menyukai Kwon. Byung-duk pun menanyakan apakah Mi-jin juga suka Kwon. Mi-jin menjawab ia akan bersyukur bila punya pasangan seperti Kwon. Hal ini membuat Ji-ung marah dan cemburu. Sementara itu di kantor, Kwon mendekati Lim Sun dengan terang-terangan. Lim Sun mencoba untuk menghindar tapi ia tetap mendekatinya. Di sisi lain, Ji-ung sudah mendapatkan titik terang tentang kasus pembunuhan. Lim Sun sadar bahwa mobil yang ia lihat malam itu adalah mobil Dr. Baek. Ia pun minta dilibatkan dalam penyelidikan itu. Rupanya Lim Sun terjebak di dalam ruangan Dr. Baek. Di sana ia mendengar Dr. Baek bilang bahwa ia penasaran dengan Lim Sun berdasarkan hasil tes darahnya. Episode 9 pun berakhir dengan Lim Sun yang masih terjebak di ruang Dr. Baek.
Mi-jin dan Ji-ung jadi canggung. Alur Miss Night and Day episode 9. Ciuman tak terduga membuat hubungan Mi-jin dan Ji-ung jadi terasa canggung. Siapa sangka perasaan cemburu muncul di antara mereka. Ketegangan mereka bertambah dalam sebuah pertemuan yang tak terduga di tengah makan malam bersama. Sementara itu, Lim Sun menemukan dirinya terjebak dalam petunjuk yang mengarah pada kebenaran yang mengejutkan. Pada episode 9, Mi-jin melakukan aksi gila dengan mencoba mencium Ji-ung. Namun, ciuman itu dihalangi oleh tangan Ji-ung sendiri. Hal ini jelas membuat Mi-jin malu. Ji-ung juga sebenarnya menyesal karena ia mengira Mi-jin akan menyundulnya lagi. Setelahnya, hubungan mereka jadi canggung. Meski sekuat tenaga menghindar, namun Ji-ung dan Mi-jin tetap saja bertemu lagi. Saat itu mereka tanpa sengaja bertemu di tempat makan bersama Ga-young dan Byung-duk. Di sana, Byung-duk menanyakan tentang tipe laki-laki Ga-young. Ga-young pun jawab ia menyukai Ko-won. Ia mengatakan semua wanita pasti menyukai Ko-won. Byung-duk pun menanyakan apakah Mi-jin juga suka Ko-won. Mi-jin menjawab ia akan bersyukur bila punya pasangan seperti Ko-won. Hal ini membuat Ji-ung marah dan cemburu. Sementara itu di kantor, Ko-won mendekati Lim Sun dengan terang-terangan. Lim Sun mencoba untuk menghindar tapi ia tetap mendekatinya. Di sisi lain, Ji-ung sudah mendapatkan titik terang tentang kasus pembunuhan. Lim Sun sadar bahwa mobil yang ia lihat malam itu adalah mobil Dr. Baek. Ia pun minta dilibatkan dalam penyelidikan itu. Rupanya Lim Sun terjebak di dalam ruangan Dr. Baek. Di sana ia mendengar Dr. Baek bilang bahwa ia penasaran dengan Lim Sun berdasarkan hasil tes darahnya. Episode 9 pun berakhir dengan Lim Sun yang masih terjebak di ruang Dr. Baek. Ji-ung ditikung Ko-won, alur Miss Night and Day episode 10. Siapakah yang akan menang dalam pertarungan antara kebenaran dan rahasia? Dalam episode 10 Miss Night and Day, Ji-ung, Mi-jin, dan Byung-duk berjuang keras mengumpulkan bukti melawan Baek Chul-kyu. Dengan penemuan obat misterius dan stok fentanyl, ketegangan semakin meningkat. Sementara itu, Lim Sun mencari kucing hilang dan menemukan yang tidak diharapkan. Apa yang akan terjadi saat kesalahpahaman mengancam hubungan Ji-ung dan Mi-jin? Episode 10 ini, Ji-ung, Mi-jin, dan Byung-duk mencoba mengumpulkan bukti melawan Baek Chul-kyu di rumah sakit. Ji-ung menemukan obat aneh dan Byung-duk menemukan banyak fentanyl. Lim Sun mendapatkan pisau cukur Baek untuk uji narkoba. Lim Sun khawatir karena Baek mengambil cuti, sementara Baek curiga Lim Sun berada di kantornya. Lim Sun mencari kucing hilang dan Ko-won membantunya, tetapi mereka bertemu penggemar Ko-won. Da-young mengajak Ji-ung bicara tentang Mi-jin, dan Ji-ung merasa cemas saat mendengar suara pria. Ia ragu menggunakan pelacak GPS dan mencoba menghubungi Mi-jin, tapi Ko-won yang menjawab. Byung-duk menemukan bahwa narkoba di klub dipindahkan ke Gunung Obongsan. Ji-ung dan Byung-duk mencarinya dan menemukan narkoba terkubur setelah mendaki. Keesokan harinya, Byung-duk mabuk saat bersama Ko-won dan Ji-ung menjemput mereka. Ko-won bertanya tentang hubungan Ji-ung dan Mi-jin, tetapi Ji-ung bingung. Mi-jin kecewa dengan Ji-ung yang tidak menelponnya. Lim Sun mengonfirmasi bahwa narkoba dari rumah sakit dan gunung cocok, dan Ji-ung meminta surat perintah. Saat Ji-ung bertemu Mi-jin, terjadi kesalahpahaman, dan itu membuat Ji-ung pergi. Mi-jin kembali dengan payung, tapi menemukan Ko-won yang mengungkapkan perasaannya pada Mi-jin. Ji-ung melihat mereka berdua bersama, dan episode pun berakhir. Alasan Direktur Baek mengincar Lim Sun. Dalam episode 11 ini, Lim Sun merawat Ji-ung yang sakit. Di sana, Ji-ung mengungkapkan tentang ibunya. Sementara itu, Direktur Baek meminta untuk menyelidiki Lim Sun sampai ia berani menculik Lim Sun. Alur Miss Night and Day episode 11. Mi-jin khawatir dengan Ji-ung yang sakit. Meski awalnya berlaga ingin tidak peduli, namun ia tetap saja menyiapkan makan untuk Ji-ung yang sakit. Ia membeli obat dan mencuri makanan di rumahnya untuk diberikan kepada Ji-ung. Meski sudah di depan pintu apartemen, Mi-jin tetap merasa ragu untuk mengetuk. Untung ada Byung-duk. Dia membuat Mi-jin masuk ke dalam apartemennya. Ji-ung yang sakit terlihat mengkhawatirkan, jadi Mi-jin menyiapkan makan untuknya dan mengompresnya.
Saat melihat Mi-jin menyiapkan makan, Ji-ung mengingat ibunya. Ia pun menceritakan tentang ibunya kepada Mi-jin. Keesokan harinya, Ji-ung menuju rumah Mi-jin saat siang. Jelas ia tidak ada di sana. Ia tidak sengaja masuk karena mendengar keributan dalam rumah. Ibu Mi-jin pun mengundang makan malam bersama. Saat Mi-jin pulang, ia kaget karena ada Ji-ung di rumah. Rupanya hari itu adalah hari ulang tahun bibi Lim Sun. Ibunya selalu memperingatinya karena tidak tahu tanggal kematiannya. Sementara itu, Direktur Baek meminta orang menyelidiki Lim Sun. Orang itu melaporkan bahwa Lim Sun menghilang saat malam dan selalu muncul Mi-jin setelahnya. Direktur Baek bertanya apakah Lim Sun yang ia lihat sekarang adalah Lim Sun yang dulu. Ia masih harus menyelidiki lagi. Di sisi lain, Lim Sun dan Byung-duk menggeledah rumah sakit milik Direktur Baek. Di sana seperti sudah direncanakan karena Direktur Baek tidak ada di lokasi. Saat Lim Sun akan pulang, ia disapa perawat, mengatakan bahwa hasil tes darahnya sudah keluar. Ia diajak ke suatu tempat dan ternyata ia dibuat tak sadarkan diri. Ketika bangun, ia berhadapan dengan Direktur Baek. Ji-ung masih belum sadar Mi-jin adalah Lim Sun. Alur Miss Night and Day episode 12. Direktur Baek menculik Lim Sun, menyekapnya di salah satu ruang di rumah sakit. Di sana terungkap bahwa alasan Direktur Baek mengincar Lim Sun karena saat sebelum istrinya meninggal, ia menemui Lim Sun. Ketika istrinya meninggal dunia, Lim Sun juga menghilang. Jadi ia mencurigai Lim Sun ada hubungan dengan kematian istrinya. Saat itu Ji-ung masuk menyelamatkan Mi-jin yang masih dalam bentuk Lim Sun. Ketika Ji-ung melihatnya, ia sudah berubah jadi Mi-jin. Dan Direktur Baek tidak melihatnya karena sudah tidak sadarkan diri akibat dihajar Ji-ung. Sejak saat itu, Ji-ung makin protektif terhadap Mi-jin, namun Mi-jin jadi penuh trauma karena diculik. Ia memutuskan untuk menghadapi ketakutannya dengan berhadapan dengan Direktur Baek. Saat itu, ia masih dalam wujud Lim Sun. Ia menunjukkan video perubahan dirinya dari Mi-jin menjadi Lim Sun kepada Direktur Baek. Namun Direktur Baek menganggap itu adalah editan dan sebuah lelucon. Dia mencoba meyakinkan bahwa dirinya adalah keponakan dari Lim Sun yang terkena kutukan. Namun Direktur Baek masih tetap tidak percaya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menemui Direktur Baek dalam wujud Mi-jin. Saat itu Ji-ung langsung bergegas menyusulnya. Di sana mereka sedikit berdebat. Ji-ung bilang ia akan menangkap penjahatnya, namun Mi-jin saat itu terlalu khawatir karena trauma. Ia ingin menuntaskannya segera. Ji-ung minta maaf karena belum menangkap pelakunya. Ji-ung mencoba meyakinkan betapa khawatirnya dia, yang berujung pada sebuah ciuman dari Ji-ung kepada Mi-jin. Sementara itu Ga-young menyarankan agar Mi-jin segera menangkap pembunuh itu. Mungkin saja dengan ditangkapnya pembunuh itu, ia bisa berubah lagi secara permanen jadi Mi-jin. Musuh dalam selimut. Mi-jin dan Ji-ung mulai hubungan baru dan menikmati waktu bersama. Namun Ji-ung tidak tahu bahwa Mi-jin sebenarnya adalah Lim Sun. Sementara itu dalam kasus Baek Chul-kyu, Lim Sun memberikan petunjuk tentang bau unik dari mobil pelaku yang mengingatkan Baek Chul-kyu pada sesuatu. Ada pegawai magang lain yang menggunakan identitas palsu. Identitas orang ini sangat tidak terduga. Alur Miss Night and Day episode 13. Mi-jin dan Ji-ung mulai hubungan baru. Mereka menikmati waktu-waktu kebersamaan sebagai pasangan baru. Saat di tempat kerja, Ji-ung sibuk berkirim pesan dengan Mi-jin, tanpa ia tahu Mi-jin adalah Lim Sun. Jadi, Byung-duk merasa seperti orang ketiga di antara Ji-ung dan Lim Sun yang selalu senyum-senyum sendiri. Ji-ung lama-lama makin penasaran dengan pekerjaan Mi-jin. Ia curiga kenapa Mi-jin tidak bisa ditemui ketika siang hari. Maka Ji-ung pun meminta rekaman CCTV dekat rumah Mi-jin. Ia mendapati Lim Sun ada di sana. Kemudian ia mengingat bagaimana tiap momen bersama Mi-jin kemudian selalu digantikan oleh Lim Sun. Mengenai perkembangan kasus Baek Chul-kyu, Lim Sun memberikan pernyataan yang membuat Baek Chul-kyu mengingat sesuatu. Lim Sun bilang bahwa ia memang tidak mengingat orang yang kemungkinan pembunuh yang mereka cari. Tapi ia ingat bau sesuatu, bau yang keluar dari mobil pelaku. Bau itu bukan bau darah dan terlalu unik untuk bau pengharum ruangan. Baek Chul-kyu pun mengingat sesuatu. Sementara itu, Kwon memergoki orang yang selalu mengirim surat ke kepala kejaksaan. Rupanya orang itu pun bukan pelaku sebenarnya.
Saat itu, aksi Kwon ketahuan Lim Sun. Kwon berkilah bahwa ia hanya ingin melindunginya. Lim Sun membujuk orang itu agar mengungkap siapa yang menyuruhnya. Lim Sun mendatangi orang itu dan tidak ia kenali. Orang itu mengungkapkan bahwa ia mengingat salah satu pegawai magang adalah orang lain. Saat ini ia menggunakan identitas palsu. Tanpa diduga, orang itu adalah Na Ok Hui, pegawai wanita magang selain Lim Sun. Mungkinkah dia pelakunya? Mi-jin menelpon Ji-ung dengan suara Lim Sun. Lim Sun mencari pegawai yang memalsukan identitas di kantor kejaksaan dan menemukan bahwa pelakunya adalah Na Ok Hui yang sebenarnya adalah Gong Eun Sim, pengelola klinik kecantikan ilegal. Mi-jin yang tertidur larut malam bangun kesiangan dan berubah jadi Lim Sun, membuat Ji-ung curiga karena ia tahu Lim Sun seharusnya adalah bibi Gayong. Sementara itu, ayah Mi-jin terjebak oleh Gong Eun Sim. Mi-jin menyelamatkan ayahnya dan memberitahu Ji-ung bahwa pelaku pembunuhan adalah Na Ok Hui yang tanpa ia sadari menelponnya dengan nomor Mi-jin saat dia masih menjadi Lim Sun. Alur Miss Night and Day episode 14. Lim Sun mencari tahu siapa pegawai yang memalsukan identitas di kantor kejaksaan. Rupanya itu adalah Na Ok Hui, pegawai magang wanita selain Lim Sun. Rupanya saat perekrutan itu ia mencuri identitas. Di sisi lain, saat Mi-jin mencari tahu tentang Na Ok Hui, ia tidur larut malam. Jadi dia kesiangan dan berubah jadi Lim Sun. Sialnya, saat itu Ji-ung datang membawa bunga. Karena Mi-jin masih tidur, Ji-ung bertanya soal Lim Sun yang ia ketahui sebagai bibi Gayong. Ia pun menanyakan siapa Lim Sun kepada orang tua Mi-jin, yang dijawab sebagai adik ibu Mi-jin. Ji-ung tidak bertanya lebih jauh tentang itu, tapi ia menyadari sesuatu bahwa Lim Sun bukan bibi Gayong. Saat itu orang tua Mi-jin menyadari bahwa Lim Sun menyelinap keluar rumah. Mereka pun melapor polisi dan Ji-ung ikut mengejarnya. Di kantor polisi, Lim Sun pun harus menghadapi Ji-ung. Ji-ung bertanya tentang identitas siapa dirinya sebenarnya, yang tentu tidak dijawab oleh Lim Sun. Ji-ung pun tidak memaksanya. Sementara itu, Ji-ung memikirkan hubungan antara Lim Sun dan Mi-jin. Bagaimana pertemuan keduanya selalu dalam waktu yang berdekatan. Saat tiba di rumah, ia bertemu dengan ibu Mi-jin. Ibu Mi-jin bilang mungkin Lim Sun yang bekerja di kantornya adalah Lim Sun adiknya. Saat yang sama, Mi-jin merasa dilema dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari kejaksaan. Keesokan harinya, orang suruhan Direktur G menemui Mi-jin yang sudah berubah jadi Lim Sun. Orang itu menyerahkan sebuah amplop yang berisi sesuatu, bau aroma yang dulu ia kenali, sebagai bau yang keluar dari mobil terduga pembunuhan. Itu adalah bunga popi. Setelahnya, Lim Sun ke kantor dan menyerahkan surat pengunduran diri. Tapi Byung-duk memberikan informasi penting, jadi dia tidak jadi berhenti. Dalam kilas balik terungkap bahwa Na Ok Hui adalah Gong Eun Sim. Ia mengelola klinik kecantikan ilegal. Istri Direktur Beck adalah salah satu pasiennya. Ia membunuhnya untuk merebut hartanya. Direktur Beck berpesan pada Lim Sun, jika ada orang yang mengaku sebagai istrinya untuk mengambil uang dari rekening, ia harus menghubunginya karena pasti itu pembunuh istrinya. Ketika Gong Eun Sim ke bank, Lim Sun menghubungi Direktur Beck tapi tidak diangkat. Itu membuat Gong Eun Sim pergi. Saat pulang, Lim Sun diikuti oleh Gong Eun Sim dan menyerangnya. Saksi yang melihat penyerangan itu adalah ibu Ji-ung. Setelah itu, ayah Mi-jin mencari tahu tentang adik iparnya. Ia bertemu dengan Gong Eun Sim dan mengaku bisa membantu menemui adik iparnya. Di masa sekarang, ayahnya kembali menemui Gong Eun Sim dan ia telah terjebak di sana. Mi-jin mendapati bahwa ayahnya disekap oleh Gong Eun Sim. Ia pun segera datang ke lokasi tempat ayahnya disekap. Ketika di sana, ia dipukul hingga pingsan. Sementara itu, Mi-jin menghubungi Ji-ung dengan suara Lim Sun. Ia bilang bahwa ia tahu pelaku pembunuhan adalah Ok Na Hui. Meski bingung, Ji-ung tetap memberikan saran agar Lim Sun berhati-hati. Mi-jin belum juga berubah meski misteri telah terungkap. Alur Miss Night and Day episode 15. Na Ok Hui menyerang Mi-jin dari belakang, tetapi Mi-jin sempat mengirim pesan ke Dayong untuk meminta bantuan. Dayong memberitahu Byung-duk yang kemudian menghubungi Ji-ung. Ji-ung dan Byung-duk pergi ke lokasi yang diinformasikan Mi-jin, namun mereka tidak menemukan apa-apa. Seorang petugas memberitahu mereka tentang rumah tua milik Na Ok Hui di dekatnya, dan mereka segera menuju ke sana.
Sementara itu, Mi-jin terikat dan hampir dibunuh oleh Naok-hoi. Namun, Naok-hoi tampaknya mabuk, memberi Mi-jin kesempatan untuk melepaskan diri dan melarikan diri. Polisi dan Ji-ung tiba di rumah Naok-hoi, tetapi tidak menemukan Mi-jin. Ji-ung menemukan jejak darah di gudang tua dan melanjutkan pencarian di luar rumah. Naok-hoi hampir membunuh Mi-jin lagi, tapi karena halusinasi, Mi-jin berhasil menyuntikkan fentanyl ke Naok-hoi dan mengikatnya. Ji-ung kemudian menemukan Naok-hoi terikat dan memanggil bantuan. Mi-jin yang terluka ditemukan oleh kucing misteriusnya. Saat matahari terbit, Mi-jin pingsan dan berubah menjadi Lim Sun. Dia kemudian ditemukan di rumah sakit, di mana ayahnya juga telah diselamatkan. Di halaman belakang rumah Naok-hoi ditemukan kerangka yang teridentifikasi sebagai ibu Ji-ung dan bibi Mi-jin. Mi-jin bertemu dengan keluarganya dan ibunya mengetahui tentang kematian adiknya. Dalam interogasi terungkap bahwa ibu Ji-ung bekerja dengan Naok-hoi yang membunuhnya setelah dia melihatnya membunuh Lim Sun. Sebelum kematiannya, ibu Ji-ung minta ampunan untuk putranya dan mengungkapkan cintanya pada Ji-ung. Mi-jin sebagai Lim Sun memberitahu Baek Chul-kyu tentang penangkapan Naok-hoi. Jaksa Chon-hui mengonfirmasi bahwa pernyataan Lim Sun dan Kwon cocok. Mi-jin pulang dan menemukan Ji-ung menunggunya. Dia menyadari bahwa Ji-ung mengetahui rahasianya dan memutuskan untuk berpisah. Keesokan harinya, Chon-hui mengetahui bahwa Lim Sun telah berbohong dan memberitahu kepada kejaksaan. Tapi keputusan diambil untuk membiarkan kasus tersebut karena ancaman Ji-ung. Di rumah Mi-jin, ibunya sangat terkejut mengetahui kematian adiknya dan ingin bertemu dengan Ji-ung. Mi-jin yang saat itu sebagai Lim Sun mencoba menghentikannya. Ibunya menganggap Lim Sun sebagai adiknya yang hilang. Tapi Lim Sun berubah kembali menjadi Mi-jin saat matahari terbenam di depan ibunya dan ayahnya. Apakah Mi-jin dan Ji-ung kembali bersama? Di episode ending Miss Night and Day, pembunuh itu telah mendapat hukuman yang setimpal. Ia divonis hukuman mati oleh hakim. Sementara itu, Mi-jin kembali menjalani hari-harinya dengan tenang tanpa takut berubah jadi tua lagi. Meski awalnya ia bingung kenapa ia belum juga berubah setelah pembunuhnya sudah tertangkap. Ia pun tidak mau menyia-nyiakan waktu. Ia melakukan apapun yang ia inginkan, menghabiskan waktu bersama orang yang ia sayangi. Suatu malam, Lim Sun datang ke mimpinya Mi-jin. Mereka pun berpamit. Saat itulah Mi-jin tidak lagi berubah menjadi Lim Sun. Kini orang tuanya tidak selalu memaksanya melakukan sesuatu. Ia curhat kepada Gayong bahwa ia sebenarnya suka dengan pekerjaannya dulu. Ia baru merasa hal itu setelah ia kehilangannya. Untuk itulah, Mi-jin kembali belajar untuk menjadi PNS. Kali ini ia melakukannya atas kemauannya sendiri, bukan karena paksaan orang tua. Setelah Ji-ung kembali ke Seoul, ia kembali teringat tentang kenangan mereka. Namun ia kini harus fokus untuk mencapai karirnya lebih dulu. Suatu hari, Ji-ung mendengar kabar dari rekan kerjanya tentang pegawai baru yang amat kompeten. Ji-ung teringat tentang Lim Sun. Tiba-tiba ia melihat Mi-jin. Rupanya pegawai baru yang dimaksud itu adalah Mi-jin. Ji-ung pun jadi merasa senang, menganggap bisa kembali bersama dengan Mi-jin. Ia pun mencoba mendekati Mi-jin lagi. Mereka kini sama-sama sudah pulih dari trauma masa lalu, memulai hubungan baru dengan fokus pada masa depan.